Hari ini saya nggak tahu apakah ini berkah atau musibah mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua Umum baru Persaudaraan Setia Hati Trate. Tapi dengan antusiasme para sedulur di seluruh cabang, kami yakin bahwa ini adalah amanah bersama, amanah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSAT Jaya selamanya. Nah, tentunya kita harus tahu anggaran dasar Parlu tahun 2016 yang menyebar saat ini. Banyak informasi bahwasanya ketika menyebutkan Parlu 2016 dengan Ketua Umum PSAT-nya Mas Topik, banyak penyebutan bahwasanya pusatnya bukan di Madiun. Tentunya kalau sudah baca Parlu 2016 ADRT-nya salah besar. Ternyata banyak pelintiran-pelintiran yang menyebutkan bahwasanya Ketua Umum Mas Topik pusatnya bukan di Madiun. Ada yang bilang di Magetan, ada yang menyebutkan JJ08, Jakarta 08. Nah, hal-hal ini juga harus kita tahu dulu. Jangan sampai kita mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak berdasarkan. Nah, kalau kita membahas Parlu tahun 2016 ini sebagai dasar awal sebuah perubahan sejarah yang dimana setelah Parlu 2016-2017 muncullah dinamika organisasi karena ada yang tidak menginginkan adanya Parlu 2016 itu dipimpin oleh Ketua Umum Mas Topik itu sendiri. Dengan berbagai cara apapun dibentuk pula sebuah tandingan 2017. Nah, dengan isu-isu bahwasanya pusatnya di Jogja maupun di Jakarta dan juga ada pusat Magetan dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu Parlu 2016 dengan ADRT-nya. Nah, pada pasal 1 ya di anggaran dasar rumah tangga Persaudaraan Setia Hati Trate tahun 2016 dijelaskan pendirian organisasi di pasal 1. PSAT Trate didirikan tahun 1922 di Desa Pilangbango, Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia untuk jangka waktu yang tidak terbatas. PSAT Trate pusat berkedudukannya di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan alamat sekretariat dan Padepokan Agung di Jalan Merak nomor 10, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Mangunharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini terjawab sudah ya. Bagaimana mengaku di anggaran dasar tahun 2016 jelas sekali pusatnya adalah di Madiun. Tentunya dengan isu-isu yang berkembang ya, kita harus bisa memfilterisasi, tahu kebenaran berdasarkan nyata, berdasarkan kita benar-benar melihat bukti-bukti yang ada, bukan hanya katanya. Nah, kalau teman-teman semua dulur yang bisa mengatakan apa sih kok kenapa disebut JJ08, siapa ya yang pertama kali menyebutkan, dan juga menjelaskan bahwasannya pusatnya bukan di Madiun tapi Jogja Jakarta 08, siapa yang menyebutkan. Nah, dasar-dasar inilah yang kita harus tahu, cari siapa sih yang menyebarkan informasi itu. Jadi jelas sekali ya di ADRT tahun 2016 dijelaskan tentang kedudukan pendirian organisasi itu sendiri. Nah, tentunya kita sebagai warga Persaudaraan Setia Hati Trate harus benar-benar tahu persis ya mengapa sih ini terjadi saat ini. Nah, kita harus bisa melihat sudut pandang ini berdasarkan manusia antar manusia yang saling menolong, saling merangkul, melindungi. Jangan mau diprovokasi, jangan mau dibohongi. Ya, mudah-mudahan PSAT bisa dihukum ya, tidak banyak hal-hal yang memberikan isu-isu yang tidak jelas. Tapi kita lihat dari fakta dan kenyataan yang ada, kita angkat tahun 2016 dan kita angkat juga tahun 2017 seperti apa. Hingga kini PSAT demikian sepertinya adanya. Tapi kita harus flashback ke belakang dan kita flashback siapa yang menyebarkan isu JJ08, siapa juga menyebarkan isu PSAT aba-aba. Namun dasarnya jelas di anggaran dasar rumah tangga Parlu 2016 menyebutkan pusatnya adalah di Madiun. Nanti kita akan bahas lagi di tahap selanjutnya tentang bagaimana pemilihan ketua umum. Tapi saat ini kita akan membahas tentang bagaimana pendirian organisasi. Demikian, jangan lupa subscribe channel YouTube Anak RD agar terus bisa berkelanjutan kita berwawasan
mempunyai semangat juang yang tinggi, kita terus melakukan riset kajian sehingga fakta yang sebenarnya terjadi. Salam persaudaraan PSAT Jaya. Ini saya nggak tahu apakah ini berkah atau musibah mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua Umum baru Persaudaraan Setiahati Ternate. Tapi dengan antusiasme para sedulur di seluruh cabang, kami yakin bahwa ini adalah amanah bersama, amanah kita semua. Awalnya kami akan melanjutkan kebijakan tidak membadan hukumkan organisasi. Tapi kan karena perkembangan tuntutan zaman, ada undang-undang Ormas tahun 2013, kemudian diperbaiki tahun 2017. Ya mau nggak mau, organisasi kayak kita yang tidak semata-mata hanya untuk kepentingan olahraga yang punya undang-undang sendiri, tapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Makanya sejak awal kepengurusan saya mencoba menjajaki di Kementerian Hukum dan HAM karena tempatnya berpepet dekatan lah dengan kantor saya. Ya, saya jalan-jalan ke situ, ngobrol-ngobrol, menjajaki. Nah, ternyata sudah ada badan hukum sebelum 2000 Perapatan Luhur 2016 yang didirikan oleh Mas Bagio TA dan Dik Bagus. Itu Mas Bagio TA duluan, Februari kalau nggak salah, Maret tanggal 6 atau tanggal berapa, jadi beberapa hari sebelum Perapatan Luhur badan hukumnya Dik Bagus keluar. Nah, sayangnya pada saat Perapatan Luhur itu tidak terkomunikasikan gitu ya. Tapi ya ini hanya untuk apa ya, flashback dari kita. Jadi saya sangat mengharapkan dukungan semuanya. Mudah-mudahan dalam situasi seperti yang kita alami selama 2014 ya, mungkin sebelumnya juga lah 2012, tanda-tanda untuk apa ya, ada upaya-upaya untuk melakukan penyempurnaan organisasi akibat munculnya ADART 2008 itu bisa kita jadikan pelajaran buat kita semua. Namanya mengurusi orang banyak itu harus ada aturan yang jelas, dan kita berusaha untuk menjaga aturan itu sebaik mungkin supaya potensi konflik itu bisa diminimalkan. Kekisruhan ini kan terjadi akibat pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan itu. Memang aturan yang kita buat, baik itu di ADART di 2016, itu belum sempurna. Itu sudah hasil kompromi yang luar biasa. Saya ditugasi Mas Maji menyiapkan ADART itu sejak 2014. Mundur, maju, mundur terus. Disempurnakan, diadakan kelompok-kelompok diskusi. Ya itulah kompromi yang maksimal. Jadi kalau aturan hukum yang belum sempurna itu ya potensinya seperti sekarang ini. Tapi kembali kalau kita mengikuti mukadimah, yang dipentingkan itu sebetulnya persaudaraan. Jadi organisasi hanya sekedar itu kan, jangan sampai gara-gara organisasi kita justru memutuskan persaudaraan seperti yang terjadi sekarang ini. Ini kan karena saya nggak tahu persis apakah proses latihannya yang kurang menep atau karena faktor-faktor dari luar, saya juga nggak tahu. Yang pasti kisruh ini terjadi dan itu harus kita terima.
ya saya nggak tahu, nggak bisa kita saling menyalahkan. Yang paling baik adalah ini kita jadikan pelajaran dan kita ikhtiari bersama-sama agar apa yang telah diperjuangkan oleh Mas Bagio TA, Mas Giarto, dan Mas Jakaria dan sedulur-sedulur itu ya bisa kita wujudkan, karena tujuan beliau-beliau namanya gerakan penyelamat organisasi kan pengen organisasi kita ini eksis, bisa berkembang lebih baik, sehingga ikhtiar kita bersama untuk mendidik warga agar berbudi luhur itu bisa kita wujudkan dengan baik. Kita semua masih mengharapkan terwujudnya rasa persaudaraan yang makin baik. Caranya memang masih belum ketemu, karena ada kelompok-kelompok yang punya kodrat dan irama masing-masing lah ya. Tapi dengan keinginan kita bersama untuk menjaga pasduluran ini, ya itulah yang harus kita terus perkuat. Dan kita mempunyai tantangan bersama, yaitu sedulur-sedulur yang kepentingannya tidak cocok dengan ajaran, tidak cocok dengan tujuan bersama. Tetap kita berupaya untuk menjaga kerukunan, mudah-mudahan lah pada saatnya pasti ada jalannya. Bukan seperti partai, Mas. Kalau partai itu kesepakatan dari bawah ya. Nah, kalau secara kesepakatan dari bawah, kemudian mereka hanya mengandalkan duit, kedudukan, tapi nggak ngerti apa itu tujuannya. Ya murad marid. Jangan dibawa SHT ini ke arah politik, karena kalau kita terjun ke politik itu pasti nanti akan ada potensi konflik antar warga PSHT. Nah, untuk menghindari itu, maka di dalam anggaran dasar ditegaskan bahwa PSHT harus bebas dari kepentingan politik. Organisasi persaudaraan setia generasi bersikap netral, tidak berafiliasi dengan parpol manapun, menolak hoak, menolak isu sara, menolak ujaran kebencian. NKRI harga mati. Waspada bahaya oligarki dalam sebuah pusaran politik praktis. Jangan bawa PSHT ke dalam pusaran politik yang akan menyebabkan sebuah pertikaian antar insan. Warga persaudaraan setia hati Tate. PSHT adalah wadah jutaan manusia yang rentan menjadi alat sarana dukungan suara paling besar masuk ranah politik. Karena sejatinya manusia, PSHT adalah di dalamnya jutaan manusia lahir tercipta yang sesungguhnya berintikan niat dan tujuan yang luhur sebenarnya adalah persaudaraan, mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Namun, jika diarahkan ke dalam sebuah pusaran politik, ini akan diarahkan sebaliknya melihat jumlah manusianya untuk dimanfaatkan ke dalam suara politik. Dengan demikian, tentunya kita harus menyikapi dengan kejujuran hati, melihat sudut pandang yang luas, apa dampak dari apa yang akan terjadi jika organisasi PSHT diarahkan ke dalam pusaran politik yang akan menyebabkan munculnya sebuah konflik, munculnya sebuah kekuasaan raja-raja kecil di seluruh Nusantara, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang akan membangun suatu kepentingan-kepentingan ideologi dan memihak hanya pada salah satu pihak yang akan memicu sebuah perpecahan.
kita harus bijak dengan apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Politik praktis akan menghalalkan segala cara, menjadi sebuah panggung sandiwara, membangun sebuah kekuatan oligarki di dalamnya. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, dan kekuasaan lainnya. Dengan jumlah massa yang begitu banyak, dengan jumlah manusia di seluruh Indonesia, rentan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik. Diarahkan seluruhnya berdasarkan kepentingan itulah, berdasarkan sebuah kekuasaan dan kekayaan itulah, diarahkan kepada satu kepentingan politik, satu kekuasaan, dan suara terbanyak. Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu, elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh pemerintah, sejumlah kelompok kecil maupun yang besar, yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, politik, atau kekuatan lainnya. Tentunya, ketika kita sikapi dengan kondisi yang terjadi, ketika ada ciri-ciri mendukung salah satu partai politik, membawa organisasi PSAT, ini adalah masuk dalam ciri-ciri perangkap oligarki yang tentunya akan diperdaya, diajak menjadi kekuatan sumber suara. Berbaik hati dengan kekayaan, dengan sesuatu, pemberian berupa uang, berupa hal lainnya, yang ternyata di balik itu ada unsur-unsur kepentingan yang menyelinap. Ini akan menghancurkan organisasi PSAT. Jika saat ini organisasi PSAT masih dalam nilai-nilai ajaran, sebuah nilai-nilai ajaran setia hati, mendidik manusia berbudi luhur tahu benar dan salah, ini adalah sebuah ajaran yang luhur, yang mengenal tentang Tuhan yang Maha Esa, perbuatan budi pekerti yang baik, yang luhur, yang ikhlas, menyebarkan energi positif, memayu hayone bawono, menciptakan perdamaian di seluruh dunia, menjadi manusia yang tahu benar dan salah. Sejatinya, PSAT adalah ilmu tentang keikhlasan yang lahir daripada leluhur, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mengutamakan persaudaraan di atas segalanya. Untuk itu, mari buka mata hati kita. Bersatu guyup rukun adalah keniscayaan dan harga mati. Jangan berpengaruh, jangan dipengaruhi oleh para segelintiran orang-orang atau kelompok kecil yang tujuannya adalah menduduki suatu kekuasaan dan kepentingan, bahkan dipengaruhi oleh oligarki yang mempunyai kekuasaan kekayaan dan keturunan-keturunan bangsawan maupun kekuatan-kekuatan elit yang mensuplai dana besar di dalamnya, sehingga dimanfaatkan kepentingan itu, bergerak di semua lini secara masif, memberikan doktrin secara masif, sehingga nilai-nilai luhur setia hati dapat luntur dengan sebuah niat-niat keburukan itu sendiri. Suryo Joyo Diningrat, Lepur Dening Pangastuti. Mari saudaraku, sebesar-besarnya sebuah kejahatan, keburukan, kekuatan apapun, niscaya akan kalah dengan kebaikan, budi pekerti yang luhur, ilmu setia hati yang menyelinap di dalam lubuk hati di mana sang mutiara bertahta, ilmu ajaran sang pencipta, mengenal perintah Tuhan yang Maha Esa, dan mengenal sebuah larangan yang harus dijalankan, dihindari dari Tuhan yang Maha Esa. Mari guyup rukun saudaraku, buka mata hati, kita adalah saudara satu sumpah, satu saudara. Mari jalankan sebuah nilai-nilai budi luhur, jalankan sebuah panca dasar persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, dan kerohanian sebagai sebuah materi pembelajaran yang mengenal sisi baik tentang nilai-nilai budi luhur itu sendiri. Mari buka mata hati, wahai persaudaraan setia hati Trate, wahai insan manusia, wahai seluruh kadang warga, untuk menegakkan kebenaran di atas segalanya. Pancarkan sebuah ajaran cinta kasih sayang yang tulus untuk membangun kekuatan perdamaian yang abadi, kekuatan persaudaraan yang abadi di atas segalanya. Memayu hayuni bawono, bangun kekuatan asa asi asu untuk menyebarkan energi positif dengan selalu memberikan rasa cinta kasih, saling membina, merangkul, melindungi, menjaga antar saudara setia hati. Semoga PSAT guyup rukun di dalamnya, PSAT jaya selamanya. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula PSAT akan jaya selamanya. Salam persaudaraan, salam PSAT, dan Aliansa Warga PSAT tahun 2000.
Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa bersaudara hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Manapun juga pihak seberang adalah saudara kita yang harus kita rangkul. Kita harus tetap pegang prinsip menang tanpa ngasorake. Kita harus tetap berusaha, saudara-saudara kita yang sekarang masih di seberang harus kita rangkul dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita tidak boleh mengintimidasi siapapun. Kalau ketemu harus kita ajak salam, kita rangkul, kita ajak ngomong yang baik. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini punya budi pekerti. Tugas kita ngemong. Untuk ngemong memang bebannya berat. Terkadang kita harus menahan rasa malu. Apalagi kalau kita sudah mengikutkan gengsi kita. Kita tidak boleh menang-menangan, apalagi menang dengan saudara kita sendiri. Saudara-saudara kita ya saudara. Kita harus mong, kalau mereka lupa kita ingatkan. Kalau mereka ngajak berantem, ya ngapain berantem, kita hindarin. Tugas kita sekali lagi gembong. Kita tidak ingin mencari kemenangan dengan siapapun, apalagi dengan saudara kita sendiri. Mari kita jaga agar pasgeluran ini tetap guyup rukun. Kita kedepankan cara-cara yang berbudi luhur, menang tanpa ngasorake, dan kalau perlu ngeluruk tanpa bolo ya nggak ada masalah. Ini yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada sedulur-sedulur saya bukannya takut, bukannya tidak mau untuk menang, tapi tugas kita ngerangkul, tugas kita membangun pasduluran yang guyup rukun. Karena hanya ikhtiar kita untuk membangun guyup rukun, kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara kita ini. 2019 bisa menjadi perhatian seluruh kepada warga dimanapun berada untuk selalu bisa melihat betul apa maksud daripada informasi tersebut dan jangan mudah terprovokasi. Nah, intinya dengan konten channel HRD, semua penyajian secara positif, menyejukkan hati dan berwawasan akan memberikan kebermanfaatan. Seperti halnya manusia yang memahayuni Bawono. PSAT